Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar tentang matematika peminatan dengan materi persamaan trigonometri. Nah, di video-video lalu saya sudah menerangkan mengenai prasyarat-prasyarat materi yang harus dikuasai untuk menuju ke materi persamaan trigonometri. Yang pertama tentang identitas trigonometri, kemudian yang kedua tentang fungsi trigonometri, dan yang ketiga tentang inverse fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita ke persamaan trigonometri. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu tentang persamaan sinus. Ini ada rumus bakunya yaitu sin X sama dengan sin theta. Sama dengan sin atau sin X sama dengan Y, di mana Y-nya itu dengan rentang lebih besar sama dengan -1 dan kurang dari 1. Maka X sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat dan X sama dengan 180 derajat dikurangi theta ditambah K kali 360 derajat dengan K-nya itu anggota bilangan bulat. Atau dalam radiannya X sama dengan theta ditambah K kali 2V dan X sama dengan V dikurangi theta ditambah K dikalikan 2V dengan K-nya juga anggota bilangan Z. Maksudnya seperti apa sih persamaan sinus, kosinus, tangen? Yaitu untuk mencari nilai dari sudutnya ya. Mencari nilai dari sudutnya. Kali ini sudutnya adalah X. X ini akan mendapatkan beberapa jawaban. Karena kita tahu waktu belajar mengenai materi fungsi trigonometri bahwasanya misal sin 45 derajat kan hasilnya akar 2/2 tuh. Nah, akar 2/2 itu tidak hanya dari sin 45 derajat, namun pada sin 135 derajat juga menghasilkan akar 2/2. Nah, di sini nanti kita akan menghimpun nilai X yang memenuhi dari suatu persamaan-persamaan baik sinus, kosinus maupun tangen. Ini kita fokus ke sinus dulu ya. Nah, kemudian contoh yang pertama. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 40 derajat. Di mana dengan syarat X-nya itu rentangnya 0 derajat lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, yang pertama kita tulis dulu nih. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Nanti akan ada dua persamaan dulu. Yang pertama, X sama dengan 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dari mana? Dari sini nih ya. Dari theta ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang keduanya yaitu dari X sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dari sini nih ya. Nah, tetanya sendiri yaitu bernilai 40 derajat. Jadi kita ganti tetanya dengan 40 derajat. Di sini juga 40 derajat. Kita punya dua persamaan. 1, 2. Kemudian setelah itu kita akan menentukan yang pertama. Karena K-nya kan anggota bilangan bulat, kita mulainya K-nya sama dengan 0 dulu. Bagaimana jika K-nya sama dengan 0? Kita substitusikan ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Yang pertama ke persamaan yang 1, berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 40 derajat ditambah, ingat 0 kali 360 derajat jadi 0 derajat. Hasilnya 40 derajat. Kemudian persamaan yang kedua. Nah, K-nya diganti 0. Berarti 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 140 derajat ditambah 0 derajat. Hasilnya 140 derajat. Selanjutnya, bagaimana jika K-nya sama dengan 1? Pertama kita kembali substitusikan ke persamaan yang pertama.
Yang ini ya, persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Yang pertama berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti 40 derajat tambah 360 derajat, hasilnya 400 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Kita lihat syarat soalnya adalah X-nya itu rentangnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena 400 derajat itu lebih besar dari 360 derajat, maka tidak memenuhi. Kemudian X sama dengan 180 derajat kurangi 40 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya 140 derajat tambah 360 derajat. Maka 500 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di luar jangkauan X. X-nya kan rentangnya 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Jadi akar-akar dari sin X sama dengan sin 40 derajat adalah 40 derajat dan 140 derajat saja. Untuk contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri sin X sama dengan negatif akar 2/2, di mana X-nya itu rentangnya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini yang menjadi syaratnya, jangan dilupakan. Sin X sama dengan negatif akar 2/2. Nah, kalau ada seperti ini kita rubah dulu ya. Ingat rubahnya seperti apa? Seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya tentang inverse fungsi trigonometri, di mana ya negatif akar 2/2 itu adalah negatif 45 derajat untuk inverse sinnya. Jadi kita bisa tuliskan sin X sama dengan sin 45 negatif 45 derajat. Selanjutnya dibuat ke persamaan. Ini kan tetanya nih, tetanya negatif 45 derajat. Jadi yang pertama X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua 180 derajat dikurangi negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau sudah ketemu dua persamaan ini, kita tinggal tes di K bilangan bulat. Kita tes yang pertama K sama dengan 0. Persamaan yang pertama X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 derajat. Jadi negatif 45 derajat. Di sini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ingat syaratnya X-nya kan tidak lebih dari 360 derajat dan lebih besar dari 0 derajat ya, karena negatif 45 derajat jadi tidak memenuhi. Kemudian ke persamaan yang kedua ya, sama dengan X sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat. Kenapa ditambah? Kita lihat di sini. Ini kan ada negatif ketemu negatif jadi plus ya, 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Jadi hasilnya 225 derajat. Nah, 225 derajat memenuhi ya, karena rentangnya masuk. Bagaimana jika K sama dengan 1? Jadi X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya 315 derajat. Ini juga memenuhi. Kepersamaan yang kedua. Nah, berarti 180 derajat tambah 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi hasilnya 585 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi akar-akar dari sin X sama dengan negatif akar 2/2 adalah 225 dan 315 derajat saja. Selanjutnya, persamaan kosinus. Sama halnya dengan persamaan sinus, di sini juga ada rumus bakunya ya. Cos X sama dengan cos theta atau cos X sama dengan Y. Di mana samaannya dengan yang sinus ya, rentang dari Y dari si kosinus itu antara negatif 1 dan 1 ya. Kemudian maka ada dua persamaan
yang pertama, yang kedua. Yang pertama, X sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat. Dan X sama dengan negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya itu anggota bilangan bulat. Atau dalam radiannya, X sama dengan theta ditambah K kali 2V. Dan X sama dengan negatif theta ditambah K dikali 2V dengan K-nya juga anggota bilangan bulat. Nah, bedanya tadi kalau sin itu persamaan yang keduanya adalah 180 derajat dikurangi theta. Kalau cos negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri cos 2x sama dengan cos 90 derajat. X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama, kita tulis kembali cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Nah, kita ke persamaan yang pertama dulu. Di sini kan X-nya tunggal. Kalau di sini ada 2X, ya. Jadi kita tuliskan 2X sama dengan theta-nya kan 90 derajat. 2X sama dengan 90 derajat ditambah A kali 360 derajat. X-nya harus sendirian. Berarti X sama dengan 2-nya kita pindahkan, pindah ruas. Yang tadinya kali jadi bagi. Jadi X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat per 2. X sama dengan 90 dibagi 2 jadi 45. 360 dibagi 2 jadi 180 derajat. Ini persamaan yang pertama. Kemudian ke persamaan yang kedua. Negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2X, ya karena di sininya 2X. 2X sama dengan theta-nya negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama seperti yang pertama, akhirnya kita dapatkan X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama, persamaan yang kedua dari cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Kita tinggal tes di K-nya saja, K anggota bilangan bulat. K yang pertama yang saya ambil adalah K sama dengan 0. Jadi untuk persamaan yang pertama, X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Jadi hasilnya 45 derajat. Memenuhi tidak? Ya, ini memenuhi, masuk ya. Persamaan yang kedua, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya negatif 45 derajat. Ini tidak memenuhi. Karena di soalnya yang diminta X-nya itu rentangnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang kedua, bagaimana jika K-nya sama dengan 1? Persamaan yang pertama, 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi hasilnya 225 derajat. Ini memenuhi ya. Kemudian yang kedua, negatif 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 130 derajat. Ini juga memenuhi. Bagaimana jika K-nya sama dengan 2? X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sama dengan hasilnya 405 derajat. Ini memenuhi tidak? Ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Selanjutnya negatif 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Ini memenuhi, masuk rentang X ya. Jadi akar-akar dari cos X sama dengan cos 90 derajat adalah 45 derajat ya, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Selanjutnya ke tan X sama dengan tan theta. Sama halnya tadi ya dengan persamaan sinus dan sinus. Atau tan X sama dengan Y, di mana lihat nih, Y-nya berkisar, ini mah yang penting bilangan real ya, semuanya masuk. Maka kalau si tan cukup hanya satu persamaan saja, X sama dengan theta ditambah K kali 180 derajat. Dengan
K-nya tetap anggota bilangan bulat. Kalau dalam radiannya, X sama dengan theta ditambah K kali V. Dengan K-nya juga anggota bilangan bulat. Baik, contoh yang pertama. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri tan dari 3X plus 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Nah, ini soal masih syaratnya X-nya lebih besar daripada 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kalau ada soal seperti ini, tan 3X tambah 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Kita lihat dulu ya, negatif akar 3. Kalau tan tuh dari di tabelnya gimana? Ingat inverse fungsi trigonometri atau inverse fungsi dari tangen. Yaitu ketika ada negatif akar 3, maka inverse tannya adalah 120 derajat. Jadi kita bisa tulis tan 3X ditambah 60 derajat sama dengan tan 120 derajat. Nah, kalau sudah, kita masukkan nih ke dalam persamaan. Ya, kita tulis ininya sebagai X, jadi 3X plus 60, ini sebagai tetanya 120 ditambah K kali 180. Dari mana? Dari sini nih ya. Dari rumus baku. Ya, theta ditambah K kali 180. Kita selesaikan dulu cari nilai X tunggal. Jadi 3X sama dengan 120 derajat. Nah, pindah 60 jadi negatif 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi 3X sama dengan 120 dikurangi 60 derajat jadi 60 derajat. Kemudian X-nya kan harus tunggal. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 3. Jadi X sama dengan ya 60 bagi 3 20 derajat. 180 bagi 3 60 derajat. Oke. Ini kita sudah ketemu nih persamaannya. Sudah ketemu persamaannya, harus diapakan? Kita tes dengan K, anggota bilangan bulat. K yang pertama sama dengan 0. X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 60 derajat. Persamaannya ya. Jadi hasilnya 20 derajat. Memenuhi ini. Kemudian K sama dengan 1. X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 60 derajat. Hasilnya 80 derajat. Memenuhi. Kemudian K sama dengan 2. Jadi X sama dengan 20 derajat ditambah 2 kali 60 derajat. Hasilnya 140 derajat juga memenuhi. Nah, tadi sudah K sama dengan 2. Bagaimana jika K sama dengan 3? X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 60 derajat. Hasilnya 200 derajat memenuhi juga. Bagaimana K sama dengan 4? Ya, 20 derajat ditambah 4 kali 60 derajat. Hasilnya 260 derajat juga memenuhi. Bagaimana jika K-nya 5? Sama, 20 derajat ditambah 5 kali 60 derajat. Hasilnya 320 derajat memenuhi juga. K6. Wah, 380 derajat. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. So, jadi akar-akar dari tan 3X plus 60 derajat sama dengan negatif akar 3 adalah 20 derajat. Jadi ya, 80 derajat, 140 derajat, 200 derajat, 260 derajat, 320 derajat, dan 380 derajat.